ekstremisme, maka sungguhnya ia hadir bukan tanpa sebab. Tetapi ini adalah sesuatu yang terlahir dari salah satu dari dua hal berikut ini. Pertama, jadi ada kelompok ini ekstrim dia. Kenapa kok bisa ekstrim kelompok ini? Pertama, keberadaan agama itu sendiri yang eksklusif. Nggak terbuka, bukan terbatas hanya untuk orang. Syarat dengan doktrin-doktrin memusnahkan. Siapapun yang tidak sepaham dengan agama tersebut akan dimusnahkan. Hal ini ada dalam doktrin agama tertentu. Kita bisa melihat bagaimana kelompok kelompok beragama tertentu. Saat populasi mereka semakin banyak, maka akan terasa diskriminasi tersebut. Bahkan upaya musnahkan agama yang berbeda dari kehidupan mereka. Ada sekelompok orang semacam ini. Kalau mereka semakin kuat, semakin tampak diskriminasi terhadap agama lain, kelompok lain. Ada ini model-model agama semacam ini. B, yang kelompok eksklusif tadi. Kebodohan sang pemeluk agama. Bisa saja seorang muslim misalnya. Kalau tadi bisa saja agama-agama apapun. Jadi karena memang dalam agama sendiri doktrin memang selain daripada pengikutnya adalah binatang, selain pengikutnya adalah harus dimusnahkan, biarpun dengan cara-cara ada tahapan-tahapan, ini yang dimusnahkan. Dengan tahapan kita mujamalah baik-baik dulu, tapi intinya harus hancur dia, nggak boleh di sini. Ada agama yang semacam itu ada. Atau kebodohan pemeluk agama, padahal agamanya sangat inklusif, agamanya terbuka sekali. Beragam aktivitas yang di atas namakan agama yang sering dikomandokan oleh tokoh dan pemikir agama yang sempit. Bukan agama yang sempit, pemikirannya, otaknya yang sempit. Ini ada dalam Islam. Tidak kami pungkiri hal semacam ini juga ada dalam tubuh kaum muslimin. Ada. Inilah yang hanya akan menciptakan masyarakat eksklusif, sempit pandang. Dan acuh tak acuh dalam aktivitas di tengah masyarakat yang plural. Orang seperti ini telah mengotori agamanya sendiri tanpa ia sadari. Ada. Maafin, nggak boleh. Sehingga kalau melihat orang non-muslim terus, perang. Ini kebencian ditanamkan. Tidak ada. Islam tidak mengajarkan begitu. Ayo, ada model-model. Biasa nyeru kepada perjuangan, apakah jihad semacam. Islam tidak mengajarkan begitu. Hei non-muslim, Anda tidak usah takut dengan Islam yang sesungguhnya. Anda perlu takut dengan Islam-Islam palsu itu. Tapi jangan mengatakan itu Islam palsu. Yang kedua adalah orang yang menghancurkan pluralisme. Yang kedua adalah orang yang tidak teguh dalam beragama. Dalam arti tidak teguh dalam meyakini agamanya. Kelompok ini datang khusus dari agamanya, tidak menyeru pada eksklusivisme. Jadi kelompok ini, orang ini tidak teguh dalam agamanya. Gimana makna tidak teguh dalam agamanya? Bahaya yang datang dari kelompok ini, yang terakhir ini, lebih besar dari yang sebelumnya. Sebab sebelum segala sesuatunya, kelompok ini telah mengkhianati agama itu sendiri dan kemudian membohongi pemeluk-pemeluknya. Kelompok ini sering hadir dalam bentuk penyamaan terhadap semua agama dan membenarkan semua agama. Ini lihat. Perusak pluralisme adalah orang yang menyamakan semua agama dalam kebenaran. Membenarkan semua agama. Oh, ini penghancur pluralisme. Umat dibohongi. Orang beda kok dikatakan sama, akan hancur nanti. Yang benar seperti Islam, lakum dinukum waliyatin. Beda, agama beda, agama beda. Tapi kita boleh perang loh ya. Kita harus damai loh ya. Kita bisa makan bersama loh ya. Kita bisa kerja sama dalam sebuah bisnis besar. Nih. Tapi ada orang-orang yang lemah pemikiran menyamakan semua agama itu sama. Benar semuanya. Bahkan sampai pada akhir-akhirnya adalah orang di luar Islam pun bisa masuk surga. Ini kan kalimat unik. Sebab orang non-muslim pun ditawari surganya orang Islam juga nggak mau ngapa-apain. Karena kebodohan orang itu. Kalau dalam Islam kan masalah akidah. Sama orang Nasrani jika mengatakan yang bisa masuk surga hanya orang-orang yang sah. Kita tidak tersinggung kok. Orang Hindu juga mengatakan itu sah. Kita tidak tersinggung. Tapi ada orang Islam, coba.
Orang Islam. Bisa jadi atas nama ustadz dan sebagainya. Mengatakan bisa masuk surga semuanya nanti. Aneh. Mereka tuh tidak percaya dengan surga yang selama ini kita sebut-sebut. Biarkan mereka dengan keyakinannya. Nggak usah deh kita nyodor-nyodorkan surga kepada mereka. Ini kan kelemahan. Maksudnya pluralis. Maksudnya kita ini harus agama Allah kan maha kasih dan sebagainya. Iya, Allah maha kasih. Rahman Rahim. Cuman pemikiranmu itu salah. Kalau sudah orang bisa ngomong begitu, itu langsung tepuk tangan. Yang anehnya bertepuk tangan kalau ada orang Islam ngomong gitu, yang tepuk tangan ikut gembira ke orang Nasrani misalnya, atau orang Hindu. Berarti orang Nasrani ini adalah aneh. Ditawari surga, dia tidak yakin, kok mau? Berarti sama-sama bodoh. Anda orang Nasrani yang hebat, kami sampaikan kepada Anda. Jika Anda disodor-sodori surganya agama lain, Anda sebenarnya berkata, aku sudah punya keyakinan sendiri, gak perlu dengan kamu. Kalau Anda ikut senang, berarti Anda salah. Nasrani yang lemah berpikir, ketemu dengan orang Muslim yang lemah berpikir. Tapi Anda Nasrani yang hebat dengan keyakinan Anda, saya dengan keyakinan saya, lihat, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Anda bisa beraktivitas. Anda dengan keyakinan surga Anda, wahai kaum Kristiani, dan Anda boleh katakan, Buya Yahya tidak boleh masuk surga saya. Oh, no problem. Tidak akan mengurangi apapun dari saya. Karena Anda punya prinsip. Dan di saat saya mengatakan yang demikian pun juga Anda tidak ada masalah karena punya prinsip. Itulah beragama, itu prinsip. Ini lemah. Coba ini, ada di kalangan orang Islam yang semacam itu. Sebetulnya orang-orang Nasrani yang cerdas akan ketawa. Ini apa-apaan di surga, di saudara-saudara saya yang saya nggak mau kok. Karena surganya beda. Kenapa? Konsep ketuhanan beda. Yang diyakini beda tentang Tuhan. Berarti ke bawahnya surganya juga beda dong. Kan begitu mestinya. Kalau paham. Oh Tuhan kita sama. Nggak sama dong. Kita meyakini Tuhan Allah yang maha tunggal. Dan mereka punya konsep ketuhanan yang berbeda. Kita tidak boleh mencaci mereka. Akan tapi kita gambarkan. Orang Hindu punya Tuhan yang dituhankan. Orang Buddha punya Tuhan yang dituhankan. Menurut agama lain salah. Agama Hindu tidak bisa meyakini Nasrani. Itu sah perbedaan keyakinan. Tapi bukan berarti perang. Yang menjadi masalah adalah aku percaya dengan Tuhanmu, kamu percaya dengan Tuhanku. Nggak mungkin beda. Nggak mungkin terjadi. Pasti kedunguan ini. Beda dikatakan sama, bagaimana? Aneh. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Kalau akal masih ada, nggak mungkin. Tuhan Allah Maha Tunggal, kemudian ada Tuhan yang berbilang, misalnya keyakinan, mereka meyakini kebenaran akidahnya, oke, urusan dia. Dan kita tidak boleh mencaci mereka atas dasar belajar menurut keyakinan mereka. Selesai. Tapi nggak boleh disamakan. Ini Tuhan satu, ini lebih dari satu, satu lebih dari satu. Sementara di dalam yang mengatakan Tuhan satu, yang lebih dari satu adalah tidak benar. Dia mengatakan yang satu pasti salah juga. Bagaimana dua yang bertentangan dikatakan sama, di mana otaknya? Suruh berpikir ini. Nyeru pluralisme, liberalisme, dan seterusnya. Kita perlu sedikit cerdas. Cuman kadang-kadang nyeru dengan gaya-gayaan. Makanya kami sampaikan. Jika ada seorang muslim mengatakan orang non-muslim boleh masuk surga. Kemudian ke orang Bunda, Hindu kok senyum, tidak merasa aneh. Berarti Anda orang Hindu, Nasrani, Buddha yang tidak paham tentang agama Anda. Kalau Anda tahu agama Anda, yakin dengan agama Anda akan senyum apa-apaan tuh. Orang Islam aneh banget. Memang aku pengen sama surgamu, aku kan sudah punya keyakinan sendiri begitu. Makanya sungguh keanehan-keanehan. Makanya bodoh dengan bodoh bisa bertemu. Saya sampaikan, Anda harus jadi Nasrani, orang Nasrani yang pintar. Anda harus jadi orang Buddha yang pintar. Anda harus yang pintar. Dengan keyakinan Anda. Bukan mencampur adukkan keyakinan. Adapun masalah nanti dialog antara Muslim dengan Nasrani untuk sampai kepada keyakinan ini berbeda. Makanya kami akan mau, kalau seandainya kami diskusi dengan seorang Nasrani, kami akan mau diskusi dengan Nasrani yang benar-benar meyakini agamanya. Kalau Anda tidak yakin dengan agama Anda, nggak perlu diskusi. Maka kami sampaikan Anda seorang Nasrani, kalau ingin ngobrol dengan seorang Muslim, ngobrol dengan orang Muslim yang betul-betul meyakini agamanya yang paling benar. Kenapa? Biar di situ nanti tahu rambu-rambu yang mana harus hindari. Karena dia meyakini. Yang repot Anda berhubungan dengan orang Muslim yang dia adalah setengah-setengah. Anda akan dibohongi. Ya terbawa tadi masalah surga, ada dibohongi.
Inilah yang harus betul dipahami tentang pluralismenya. Jelasnya begini, sebagai contoh. Saya adalah pemeluk agama Islam. Lalu saya menyeru kepada umat Islam bahwa agama Kristen karena waktu ya. Mungkin kita lanjutkan karena panjang lupa. Kalau hari ini ada tanya jawab, tidak ada yang ingatkan. Baik, kita sampai di sini saja. Karena penting sekali untuk kita matangkan pemahaman ini insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Buya. Wassalamualaikum. Saya hamba Allah izin bertanya. Buya, mohon pandangannya dan pencerahannya tentang penetapan nasab dengan tes DNA. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penetapan nasab dengan DNA. Ketahuilah bahwa Islam sangat jelas. Di dalam menetapkan nasab ada ilmunya. DNA tidak masuk dalam hal ini. Dan justru bahaya sekali kalau sudah orang masuk pembahasan-bahasan seperti ini. Urusan nasab jangan dihubungkan dengan urusan DNA. DNA baru berguna nanti adalah misalnya untuk masalah kejahatan, untuk mencari atau untuk mengetahui tentang bukan urusan nasab. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah, DNA bisa saja nyambung, tidak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B, sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, benar anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan Anda ini betul kurang ajar. Cukup dia mengatakan anak saya, selesai. Atau pengakuan atau di masyarakat sudah mengatakan oh anaknya fulan. Di kampung Anda sudah tahu bahasa Anda anaknya ibu Anda, sudah tahu semuanya. Itu sudah cukup. Jangan sampai ada gerakan, ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA. Bahaya itu. Akan merusak, bisa taktil nusus, menghentikan nas-nas. Maka jangan urusan dengan itu. Tidak tahu apakah betul ada, tidak ada. Dari mana? Mulai kapan ada penentuan nasab DNA? Nggak mungkin ada. Syariat sudah sangat jelas. Pernikahan yang sah, biarpun itu pernikahan di luar Islam, sebelum orang masuk Islam, pernikahan non-Muslim dengan non-Muslim diakui nasabnya dalam Islam. Seorang Nasrani dengan Nasrani, pernikahan yang sah menurut agamanya, keturunannya dianggap sah. Jadi dengan pernikahan yang benar. Atau mungkin masalah wati syubhat dan sebagainya, masalah ilhaqun nasab itu karena penyambungan nasab. Yang jelas DNA tidak bisa, dan itu bahaya sekali. Wah, ini bisa merusak, na'udzubillah. Bisa menjadikan orang meninggalkan syariat gara-gara ini. Belum lagi masalah DNA itu sudah kita putus, nggak boleh, nggak ada penetapan nasab dengan DNA, sudah selesai. Akan tapi kita melihat permasalahan DNA, bisa saja tentang alatnya mungkin tidak akurat atau tidak benar atau rusak dan sebagainya. Kemudian orang yang menangani mungkin tidak jujur dan sebagainya. Itu bisa jadi begitu, akan tapi kita tidak sampai ke situ deh. Anggap saja menangani jujur, benar, alatnya paling hebat dan sebagainya, tetap tidak bisa untuk menetapkan nasab. Untuk qarinah tentang untuk satu hal sah, tapi untuk menentukan nasab tidak boleh. Apalagi sampai membatalkan nasab, naudzubillah, qadzaf. Membatalkan nasab, orang ini bapaknya ini dikatakan tidak sah gara-gara DNA. Anda sudah datangkan siapa bapaknya. Kalau tidak ada dicabut 80 kali. Hati-hati. Jangan main-main DNA. Anda misalnya sudah tentu. Anda anaknya si fulan. Kemudian saya kok iseng. Langsung cari DNA. Wah, nggak bener kan DNA. Nggak bisa. Kalau ini bukan bapaknya siapa? Ayo. Kalau kita tidak bisa menentukan, maka saya dicambuk. Hati-hati. Intinya, jangan main-main DNA deh. DNA adalah masalah penemuan baru. Tapi bukan untuk menentukan nasab. Hei hamba Allah. Jangan bikin gaduh malah dalam umat. Kalau DNA ini diterapkan, wah ini heboh semuanya. Sementara lihat, di dalam Islam tuh ada tentang saksi dalam urusan kejahatan, perzinahan, 4 saksi, banyak hal. Macam-macam, jadi harus hati-hati penentuan. Menafikan nasab pun dalam Islam harus hati-hati. Nggak gampang menafikan nasab. Dalam urusan li'an misalnya, menafikan nasab hati-hati. Menentukan nasab adalah ada rambu-rambunya. Maka ingat, kalau sudah kita yakini bahasanya orang itu nasabnya sambung, sudah, Anda jangan banyak tanya. Jangan Anda meragukan. Kalau Anda meragukan, Anda menuduh dia berzina. Naudzubillah. Nuduh orang berzina adalah dosa. Ya,
mohon maaf, saya tidak tahu apakah betul masalah DNA. Dari mana masalah DNA? Ini aneh sekali, nggak masuk pembahasan para ulama, nggak akan membahas masalah itu sebagai penetapan nasab. Tidak akan ada. Karena apa? Bukan begitu cara menetapkan nasab. Bahkan itu kalau diterapkan malah membahayakan. Sehingga besok bisa gerakan di kampung ini adalah tes DNA. Waduh, kacau, orang deg-degan. Biarpun yang nikahnya benar, nggak ada masalah, pasti deg-degan. Dan bukan begitu Islam. Hati-hati ya, mohon maaf lah. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Mungkin Anda salah. Nah, mana ada penentuan nasab dengan DNA? Mana ada itu semuanya. Penentuan nasab adalah dengan istiqadah. Kalau sudah di kampung itu anaknya dia, maka itu selesai. Jangan. Jadi tidak diperkenankan sama sekali menentukan nasab dengan DNA sama sekali. Dan tidak perlu kita masuk ke wilayah itu. Baik untuk membuktikan hanya sekedar coba-coba. Karena kalau sekedar coba-coba, kalau giliran salah, maka kita akan suudzon kepada bapaknya sendiri. Na'udzubillah. Dan jangan berkata tidak mungkin salah. Oh tidak. Masa mungkin salah? Sementara dalam Islam sudah sangat jelas ya. Mohon maaf ya, jangan main-main urusan itu lah, nggak ada lah, nggak akan ada dibahas masalah ini. Semoga Allah menjaga kita pada sesama tetap indah, husnudzon. Jangan sampai kita duga tetangga kita zina, itu bukan zina, DNA-nya nggak cocok, terus zina, naudzubillah. Bahkan rancuh dunia ini dengan hal yang semacam itu. Cukup syariat Islam adalah indah, menjaga semuanya, insya Allah. Jadi kesimpulannya tidak perlu dan jangan sampai yang demikian itu. Termasuk dulu kita pernah sampaikan, mengetes tentang keperawanan, nggak boleh itu semuanya. Itu dari pemikiran dari mana ngetes keperawanan. Orang hilang keperawanan bisa saja karena jatuh dan sebagainya. Hanya karena jatuh kemudian hilang keperawanannya lalu bilang zina. Oh, Masya Allah, nggak ada itu semuanya. Islam indah, Islam indah. Makanya ketahuilah Islam, maka Anda akan mengerti bagaimana Anda menjelaskan tentang permasalahan umat, insya Allah. Mohon maaf, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bisa bertanya dengan satu orang, satu pertanyaan, dimulai dengan salam dan salawat terlebih dahulu. Baik, kami mulai dari jamaah laki-laki, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin bertanya Buya, Islam tidak mengenal toleransi dalam beragama. Tapi sering kita dengar di mana-mana, begitu juga para pejabat, bahkan kepala negara kita sering mengucapkan selamat Natal kepada para pemeluknya. Hal ini kan termasuk kepada akidah kalau kita mengucapkan. Padahal mereka notabene adalah orang Islam. Demikian, mohon pencerahan dari Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi mana? Maksudnya yang ditanyakan dari sisi apanya? Maksudnya kan kalau kita mengucapkan selamat ya kepada kamu, selamat Natal, itu kita dalam berakidah kata tidak boleh berarti selamat dia atas agamanya. Kita mengucapkan selamat kepada dia gitu. Padahal ini Anda bertanya boleh tidak mengucapkan Natal, atau Anda bicara masalah apakah ini toleransi? Kita perlu ada. Boleh tidak mengucapkan kalimat Natal itu ya, sedangkan kita berakidah Islam. Sedangkan kita mengatakan selamat Natal itu menurut saya itu sudah di luar akidah. Terima kasih, mohon pencerahan. Baik. Saya akan sampaikan dan tidak menurut saya. Saya tidak pernah berani mengatakan menurut saya. Insya Allah. Jadi begini, kalau ada orang mengatakan pembahasan selamat Natal sudah pernah kita bahas. Cuman gimana kita itu memahami, oke lah, toleransi bukan tidak ada dalam Islam. Maksudnya istilah toleransi itu adalah rendah. Lebih tinggi adalah yang ada dalam Islam, kewajiban. Kita mengizinkan mereka bukan karena toleransi. Mereka diperkenankan hidup dengan kita. Adapun masalah toleransi, kalau misalnya ucapan sama Natal, kalau saya membaca, oke lah kita pinjam istilah toleransi. Jadi begini, di saat ada tetangga saya yang mungkin dia punya agama cukup ketat, yang penting tidak ganggu saya, tidak ada masalah. Tiba-tiba dia mengatakan,
kita sekeluarga tidak boleh mengucapkan selamat hari raya kepada Buya Yahya. Maka toleransi diterapkan di mana? Bukan di dianya harus mengucapkan selamat hari raya. Salah dong. Wong dia punya keyakinan kok. Yang benar adalah saya harus paham. Karena mereka tidak boleh, maka saya harus ngerti. Itulah baru diterapkan saya ini. Kebalik sekarang. Dianya harus, itulah kan aneh. Dianya harus ngucapin. Loh, dia punya keyakinan. Dia mengucapkan begitu nggak ganggu apapun dengan saya. Dia hanya mengajari keluarganya untuk tidak mengucapkan selamat hari raya. No problem. Dia tidak datang ke rumah saya karena ada urusan dengan keyakinannya. Maka mana toleransi bukan diterapkan di dia. Di saya harus paham. Hei Yahya, memang dia agamanya melarang. Ente ngerti dong? Oh nggak ada apa-apa. Begitu. Cuman kebalikannya ini. Dia harus mengucapkan selamat hari raya ke saya. Ini kan aneh. Lah itu loh klub-klub yang liberal, yang pluralisme yang salah itu. Bukan dia dipaksa untuk mengucapkan selamat hari raya ke saya. Sama urusan mengucapkan selamat Natal dan sebagainya. Ini kurang lebih seperti itu Anda kiaskan. Jadi kerubahnya dalam menilai itu salah. Bukan dia dipaksa untuk mengucapkan selamat hari raya dong. Oh gitu aja kok enggak boleh. Kenapa kamu? Berarti kamu enggak akan tolerir. Oh enggak. Yang harus paham tolerir saya. Itu keyakinannya. Itu urusannya. Maka harus paham dong. Hal-hal yang lain kan no problem. Saya jual beli. Saya beli nasi ke rumahnya juga kok. Hanya hal ini saja. Kadang ini orang untuk mencampur adukkan. Makanya pluralisme selalu perlu kita bahas. Kadang orang begitu tuh. Sehingga di Indonesia ini kalau ada orang yang tidak mau mengucapkan Natal atau mengucapkan Natal haram, dia enggak, kamu salah. Loh, dia kan punya keyakinan, kenapa Anda marah-marah? Orang Nasrani sendiri nggak marah, yang marah orang Islam kadang-kadang kan aneh sih. Jadi memahami toleransi itu gimana? Toleransi itu bukan dia harus mengucapkan, tapi di saat ada orang, kan dia di saat diam tidak mengganggu saya. Dia tidak mengucapkan nggak mengganggu saya. Dan begitu ya. Jadi saya ini loh yang harus paham, memahami dia kayak gitu. Ada pun masalah Natal sudah kami sampaikan dalam pembahasan dan kami pun juga pernah dialog dengan tokoh lain dan dia adalah tokoh yang kami anggap cerdas dia karena dia paham makna ini dan dia mengerti bahasa beliaunya mengerti bahasanya hal demikian tidak boleh menjadi permusuhan atau pertentangan seperti itu insyaallah. Baik, semoga Allah berikan pemahaman yang benar kepada semuanya. Allah a'lam. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada jamaah perempuan untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan. Diawali dengan salam dan salawat terlebih dahulu. Kami persilakan. Baik Buya, kembali kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Buya, aku ganggu. Aku seorang lesbian. Saat ini aku berada di Riau, umurku 30 tahun. Aku hidup bersama pasangan lesbi aku dan secara ekonomi aku sangat tergantung sama beliau ini Buya. Di bulan Ramadan ini aku merasa ini salah. Aku seorang sarjana. Cuma memang sampai sekarang aku belum dapat kerjaan tetap. Kondisi aku juga punya asma dan paru Buya. Jadi kerja-kerja serabutan itu emang gak bisa. Saat ini aku mau berubah Buya. Tapi yang berat itu kalau aku pisah dari pasangan aku mau tinggal di mana, aku mau makan apa. Karena memang secara ekonomi kehidupan aku bergantung sama pasangan aku. Kadang aku sholat, aku merasa seperti memainkan agama aku. Karena sholat, tapi aku masih bersama dia sebagai pasangan suami istri. Aku bingung Buya. Di sini banyak kok Ustadz, cuma aku gak pengen ada yang tahu aib aku ini di sini. Mohon pencerahannya Buya. Cuma apakah Allah akan menjamin hidup aku, tempat tinggal aku, perekonomian aku, kalau saya putus sama pasangan aku? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku, Anda sudah mulai melihat lentera itu. Anda akan baik-baik. Anda akan menjadi orang yang mulia insya Allah. Berangkat dari kesadaran ini. Ini sudah satu prestasi besar bagi Anda yang selama ini terjerumus di dalam dunia. Itu kami anggap itu dunia gelap. Karena apa? Bertentangan dengan syariat. Jangan dianggap main-main. Karena perempuan dengan perempuan sihak adalah dosanya dosa besar, bukan dosa main-main. Makanya siapapun yang ada kecenderungan dengan sesama jenis, itu juga harus waspada. Bahkan itu lebih bahaya daripada lawan jenis. Kalau lawan jenis itu bertemunya susah. Tapi kalau sejenis tidak ada yang mencurigainya. Na'udzubillah. Hati-hati, semuanya adalah tidak dibenarkan. Dengan lawan jenis zina adalah haram.
Kemudian dengan yang sejenis sampai kapanpun tetap tidak bisa menikah. Akan tapi yang bisa menjauhkan itu adalah apa? Rasa takut kepada Allah, dan itu sudah ada di hati Anda. Jadi bukan urusannya syahwat, bukan. Urusannya takut kepada Allah keropos. Bukan, ada sebagian yang cinta sesama jenis itu adalah beralasan aku tidak kuat, syahwatku tinggi kalau ketemu dia, dan seterusnya. Jawabannya adalah apakah setiap syahwat harus dipenuhi? Seorang laki-laki normal dengan perempuan normal yang bukan apa-apanya ada syahwat. Apakah gara-gara syahwat langsung berzina? Kan tidak juga. Jadi sebetulnya nggak beda antara Anda dengan dia untuk menahan syahwat dengan saya seorang laki-laki dengan perempuan yang lain. Sama menahan syahwat. Tapi kenapa saya setiap dia perempuan kok tidak melakukan zina? Karena ada haram. Jadi menjadikan rasa takut adalah apakah saya sudah tidak syahwat lagi dengan dia? Oh, siapa bilang saya normal? Saya syahwat dengan perempuan itu. Ada seorang laki-laki meninggalkan perempuan untuk dari berzina. Bukan karena tidak syahwat, karena takut kepada Allah. Jadi yang perlu Anda tingkatkan adalah rasa takut kepada Allah. Jangan dianggap itu bukan dosa. Sebagian tempat dianggap bukan sebagai dosa. Ini kesalahpahaman. Ini dosa minal kabair. Dosa gede. Dosa besar. Na'udzubillah, kehinaan. Baik, kemudian Anda harus mulai menjauh. Artinya menjauh itu menjauh dari pekerjaan itu. Biarpun tidak harus menjauh, mungkin menjauh dengan dia tidak. Jika semuanya sama-sama sadar, semua sama-sama sadar, tolong-menolong tetap terwujud. Dia sadar seperti Anda, bahwasanya itu dosa. Memang permasalahannya nanti adalah, mohon maaf, kecenderungan kepada kaum pria menjadi lemah. Anda mungkin cenderung kepada pria lemah. Akan tapi sebetulnya itu bisa dikembalikan. Seperti dulu, waktu Anda semula normal menjadi tidak normal, itu juga perlu proses panjang. Maka untuk dikembalikan pun juga proses. Maka semakin Anda menjauhi pasangan Anda yang lesbi tadi, pasangan Anda, maka ketahuilah, nanti akan tumbuh kenormalan Anda pada waktunya. Sebab yang namanya syahwat itu berkala. Ada syahwat. Orang bisa saja melampiaskan syahwat dengan bermacam-macam cara. Termasuk ya ini bagaimana Anda orang diajari hubungan sesama itu tidak serta-merta. Dia belum proses, mulai dari pertama kali dia belum pengen, kedua kali belum pengen, karena terus dilatih oleh pasangannya akan menjadi terbiasa. Seperti itu. Maka untuk kembali kepada normal pun Anda bisa. Dan dibantu biasanya oleh pakar psikolog dan sebagainya. Kemudian keimanan itu yang akan bisa menyelesaikan. Bahwasanya itu haram. Kemudian di sisi lain adalah syahwat Anda bangkit. Kemudian setelah itu Anda cari pasangan yang halal, menikah. Dan itu sudah ada, kita menemukan dan sudah bertemu banyak orang, seorang wanita yang memang dia takut kepada Allah, setelah itu akhirnya dia menikah. Dan dia alami, dia tidak nafsu sama sekali sama suaminya. Bahkan kalau disentuh itu jijik sama suaminya. Akan tapi dia mencoba, ngikuti penasehat, dengar, serahkan dirimu, selesai. Sampai dia hamil dan sebagainya, terus sampai punya anak. Tapi dia masih senang dengan perempuan. Akan tapi dia terus, akhirnya apa? Dengan perempuan yang dijauhi dengan perempuan, dijauhi akhirnya otomatis. Dia manusia normal. Pada akhirnya, ada kesenangan, ada kepuasan, sehingga pada akhirnya dengan suaminya sudah mulai senang, biarpun sisi lain dia masih ada cenderung dengan perempuan. Namanya proses. Yang penting takut kepada Allah. Kemudian urusan makan, yang ngasih makan Allah, wahai hamba Allah, Anda yang solehah, insya Allah, jangan khawatir. Allah Maha Kasih. Lihat, Allah Maha Kasih. Dan ingat, Anda jangan berbuat kepada siapapun selain dia. Khawatir, Anda mungkin adalah orang yang maf'ul, atau orang yang bukan aktif. Anda mungkin mula-mula adalah bukan aktif. Anda diperlakukan. Cuman karena Anda sering diperlakukan, mungkin bisa jadi Anda mulai berubah. Anda pun mulai kecenderungan kepada sesama jenis. Sehingga kalau Anda bertemu dengan perempuan pun yang lain, bisa saja bangkit syahwat Anda. Akan tapi Anda sudah takut kepada Allah, maka insya Allah Anda aman dimanapun Anda berada. Memang orang seperti Anda ini serba salah. Anda tidak boleh dikumpulkan dengan seorang laki-laki sendiri. Karena apa? Laki-laki itu menganggap Anda biasa, dia syahwat kepada Anda. Anda pun tidak boleh berduaan dengan perempuan sendirian. Kenapa? Anda syahwat, biarpun dia tidak. Maka serba salah orang seperti Anda. Maka ayo, takutlah kepada Allah. Insya Allah, dengan Anda tumbuh subur ke rasa takut kepada Allah, Anda akan menemukan jalan. Urusan makan Allah Maha Kasih. Insya Allah bersama keyakinan Anda, dia berubah. Dia menjadi baik. Atau sampaikan suara kami ini kepada dia. Dia insya Allah akan sempurna. Anda harus punya keturunan. Anda harus punya masa depan. Jangan turusi. Itu bisa hilang. Syahwat-syahwat sesama ini bisa perlahan hilang. Anda harus menikah dan dia harus menikah. Baik, Anda harus menikah dan dia harus menikah. Masya Allah. Pokoknya selagi Anda meninggalkan yang haram ini, lihat yang halal nanti akan mulai terasa indah bagi Anda.
pernikahan dengan laki-laki akan menjadi menarik bagi Anda. Yang penting Anda tinggalkan ini. Anda sudah, pasangan Anda kasih tahu, suruh dengar video ini. Dia harus menjawab, tidak, ini haram, haram, haram. Terus Anda tahan. Biarpun bergejolak, tidak, ini nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kemudian setelah itu arahkan kepada yang halal kaum pria. Menikah pada setelah itu. Menikah mungkin waktu nikah pertama, Anda belum bisa melakukan hubungan suami istri dengan baik. Akan lebih cukup serahkan dirimu dengan apapun. Maka pada waktunya nanti Anda akan temukan, insya Allah. Takutlah kepada Allah, itu dosa besar ya Allah. Ada pun masalah urusan kehidupan, udah, jangan khawatir, Allah Maha Kasih. Di kiri kanan Anda masih banyak orang-orang yang peduli dengan Anda, insya Allah. Yakin dulu baru Anda ketemu jalan nanti ya. Kemudian kalau Anda masih tetap komunikasi dengan dia, asalkan sekompak Anda ingin berubah dan dia berubah, maka hubungannya adalah hubungan zahir saja, masalah ekonomi dan seterusnya. Tapi untuk yang satu ini, pastikan Anda tidak akan berhubungan dengan dia. Selesai. Aman. Dan Anda jangan berduaan. Anda komunikasi saja biasa, mungkin karena hubungan baik. Kemudian, tapi karena mungkin pernah ada rasa cinta ini, kadang-kadang bertemu, ada nostalgia, ada segala macam, akan menjadikan susah. Tapi kalau Anda memisahkan diri dari dia, jauh lebih mudah untuk berbenah, untuk menjadi normal kembali. Semoga Allah memberikan kepada Anda kemudahan, jalan kemudahan untuk normal. Allah a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawaban-jawaban dan penjelasannya. Baik Buya, selanjutnya bisa ditutup dengan pengumuman dan juga doa keberkahan. Hadirkan siarkan malam i'tikaf menggapai Lailatul Qadar insyaallah. Ini nanti selesai malam, mulai 2 hari sudah, 2 malam. I'tikaf di Masjid At-Taqwa. Mulai jam 1 malam. Sampaikan kepada yang lainnya. Dan bagi siapapun yang ngurusi masjid, kami berharap untuk mengadakan di masjid masing-masing agar setiap tempat ramai. Dan jangan biasa memilih hanya tanggal 22 tanggal ganjil saja, akan tapi tanggal genap pun hendaknya Anda hidupkan. Program Ramadan Infak Takjil Santri Al-Bahjah ini. InsyaAllah Bank Syariah Indonesia nomor rekening 751-444-3038, kode bank 451, Infak Ramadan Al-Bahjah. Atau hubungi nomor 081222722164. Zakat Center bagi Anda yang sudah wajib membayar zakat, jangan lupa untuk bayar zakat bagi yang memiliki kelebihan harta. Bismillah, bukan kelebihan harta, wajib zakat. Kalau sudah wajib zakat, ayo bayarkan zakat Anda, kita siapkan rekening. Dan ingat, rekening kami di sini adalah bukan untuk, artinya zakat yang sudah disetorkan kepada kami bukan untuk makan santri dan juga bukan untuk membangun pondok pesantren, akan tapi akan disalurkan kepada yang berhak dari kaum fakir dan miskin yang sangat membutuhkannya. Langsung aja telepon ingin tahu informasi tentang zakat ke nomor telepon 0853 1122 225. Kami ulang 0853 1122 2225. Kemudian rekening Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7200 4200 kode bank 451 atau Bank Muamalat nomor rekening 1390 789 789, kode bank 147 atau Zakat Center Al-Bahjah. Atas nama Zakat Center Al-Bahjah. Masya Allah. Mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala habibina Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada kami ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah dan difitnah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Muliakan kami semua, anak-anak kami, para santri kami, jaga mereka semua ya Allah. Ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan ya Allah, kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu. Jauhkan kami dari kebencian, dendam, dengki. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingat saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Al-Fatihah.